Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Lestari Harahap. Saya dari PMM 4 semester 5. Saya akan menjawab soal UTS Sosiologi Pendidikan. Baiklah, masuk pada nomor 1. Baiklah, untuk definisinya, definisi sosiologi pendidikan adalah: sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari aspek pendidikan, baik itu struktur, dinamika, masalah-masalah pendidikan, ataupun aspek-aspek lainnya secara mendalam melalui analisis atau pendekatan sosiologi. Nah, latar belakang dari sosiologi pendidikan adalah pada awal abad ke-20, sosiologi mempunyai peranan penting di dalam pemikiran pendidikan, sehingga lahirlah sosiologi pendidikan. Sebagaimana akhir abad ke-19, psikologi mempunyai pengaruh besar dalam dunia pendidikan sehingga lahirlah suatu disiplin baru yang disebut psikologi pendidikan. Sosiologi pendidikan dan psikologi pendidikan mempunyai peranan yang komplementer bagi pemikiran pendidikan. Apabila sosiologi pendidikan memandang segala pendidikan dari struktur sosial masyarakat, maka psikologi pendidikan memandang gejala pendidikan dari sudut perkembangan pribadi. Nah, tugas pendidikan menurut sosiologi adalah memelihara kehidupan dan mendorong kemajuan masyarakat. Tujuan dari sosiologi pendidikan adalah terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, sebagai analisis proses sosial, sebagai analisis kedudukan pendidikan, analisis sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat, sebagai alat kemajuan dan perkembangan sosial, sebagai dasar penentuan tujuan pendidikan, sebagai sosiologi terapan, dan sebagai latihan bagi petugas pendidikan. Nah, selanjutnya, baiklah, untuk menjawab soal nomor 2, menganalisis interaksi sosial di sekitar saya. Alhamdulillah di daerah saya sudah mulai membaik dan interaksi sesama makhluk atau manusia ke manusia itu sudah seperti normal ya, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan, masih tetap memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan. Nah, interaksi sosial seperti dengan kerabat atau teman-teman lainnya yang jauh mungkin, itu sering kita menggunakan sosial media berupa Zoom atau Google Meet. Tapi kalau untuk interaksi sosial sesama di sekitar saya ini, itu masih interaksi sosialnya itu masih normal, masih baik. Untuk menjawab soal nomor 3, di mana tadi soalnya COVID-19 telah mengubah pembelajaran yang harusnya tadi di dalam kelas dengan cara tatap muka menjadi online atau daring. Nah, di situ terdapat 2 poin. Poin A itu interaksi sosial melalui online atau daring. Nah, interaksi sosial ini menurut saya seperti metode yang dibuat oleh dosen atau guru yang biasa dibuat muridnya itu, atau dosen membagikan materi, jadi muridnya ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di dalam kelompok ini akan terjadi interaksi antara si A dan si B, di mana interaksinya mereka akan berkomunikasi. Yang tadinya mereka tidak pernah berkomunikasi antara si A dan si B menjadi komunikasi. Nah, kalau interaksi sosialnya itu melalui online atau daring, seperti yang biasa kita pakai sekarang dengan via Zoom, WhatsApp, Google Meet, atau dan sebagainya. Nah,
Dan yang poin B, teori ruang kelas. Nah, ini menurut saya ini lebih ke guru atau dosen. Teori ruang kelas ini bagaimana cara guru atau dosen itu membuat mahasiswanya itu tertarik kepada apa yang dia ajarkan, apa yang dia berikan, menarik simpatik dari mahasiswa atau siswanya. Contohnya seperti guru menyusun atau membuat materinya itu dalam bentuk PPT. Nah, di dalam PPT itu guru akan menambahkan animasi supaya menarik simpatik atau semangat belajar siswa atau mahasiswanya. Nah, gaya kepemimpinan guru ini itu juga lebih ke teori-teori yang diberikan oleh guru. Kepemimpinan itu cara guru menarik simpatik mahasiswanya. Karena kadang mahasiswa atau siswa ini sering jenuh, tidak paham apa yang dijelaskan oleh si guru tadi. Nah, guru ini harus berinisiatif atau mempunyai ide bagaimana cara si anak ini supaya tertarik dengan apa yang diajarkan.